tersesat di antara kabut tebal. Jejak yang hilang, teriakan tanpa jawaban. Tak seorang pun kembali dari kedalaman gunung ini. Rahasia yang menunggu di kegelapan. Siapakah yang akan menapaki langkah terakhirnya? Tujuh orang mahasiswa, Bima, Widya, Nur, Ayu, Wahyu, Anton, dan aku, Dita, memilih Gunung Lawu, Jawa Tengah sebagai lokasi pendakian akhir semester pada tahun 2017. Kami memilih jalur candi, Cito, yang terkenal jarang dilewati dan masih alami. Awalnya, perjalanan ini adalah proyek KKN kuliah kerja nyata mandiri yang kami padukan dengan ekspedisi alam. Namun, jauh sebelum kami menginjakkan kaki di pos 1, kami sudah diperingatkan oleh juru kunci base camp. Duk, Le, di atas itu hutan pinus terakhir ada pasar. Namanya Pasar Dieng, tapi dia tidak berdagang barang. Siapapun yang mendengar suara tawar-menawar atau mencium bau dupa dan kemenyan, jangan sekali-kali menyahut atau menoleh. Apalagi ada larangan keras. Jangan mengambil apapun dari Lawu dan jangan melanggar batas yang sudah ada. Bima, yang paling skeptis dan keras kepala, hanya tertawa kecil. "Ah, mitos biasa, Pak. Kami cuma mau ambil foto." Hari pertama berjalan lancar, penuh tawa dan semangat. Masalah dimulai pada malam kedua, saat kami sudah berada di sekitar pos 4, tepat di bawah Hargo Dalam. Kami mendirikan 2 tenda besar. Aku, Widya, dan Nur di satu tenda. Bima, Anton, Wahyu, dan Ayu di tenda sebelah. Suhu di ketinggian itu sangat ekstrem. Sekitar pukul 23, saat semua sudah terlelap, aku terbangun karena mendengar suara aneh. Bukan jeritan atau rintihan, melainkan keramaian. 5.000, monggo 5.000, niki mboten zakat kirang. Suara-suara itu terdengar seperti keramaian pasar di perkampungan. Suara tawar-menawar, suara piring beradu, dan hiruk-pikuk puluhan orang. Padahal, pos 4 malam itu sepi, hanya ada tenda kami. Aku melirik Widya, matanya terbuka lebar, memandangku penuh ketakutan. Nur menutup telinganya rapat-rapat, wajahnya pucat. "Itu Pasar Dieng," bisik Widya, gemetar. Kami mencoba mengabaikannya, menarik selimut hingga ke leher. Tapi suara Bima tiba-tiba memecah keheningan di luar. Woi, siapa di luar? Rame amat! Widya dan aku langsung melotot. Dia melanggar larangan paling dasar. Tiba-tiba, suara di luar berhenti total. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada keramaian tadi. Lalu, kami mendengar suara lain. Suara gamelan. Bukan gamelan renyah, melainkan alunan gamelan yang sangat lambat, mendayu, dan terasa sangat tua. Alunan itu diikuti dengan suara langkah kaki menari, langkah yang ringan tapi teratur, bergerak di sekitar tenda kami. Ketegangan mencapai puncaknya. Kami mendengar suara isakan pelan dari tenda sebelah. Itu suara Ayu. "Bima, berhenti. Jangan keluar," teriak Anton dari tenda sebelah. Aku memberanikan diri membuka resleting sedikit. Melalui celah kecil itu, aku melihat di antara kabut tipis yang mengepul di pos 4,
Aku melihat sesosok bayangan. Bayangan itu tinggi, kurus, mengenakan selendang hijau lumut yang melilit tubuhnya. Rambutnya disanggul tinggi, dan ia menari. Tarian itu bukanlah tarian indah. Gerakannya patah-patah, sangat lambat, dengan kepala yang terus mendongak ke langit, seolah menikmati alunan gamelan yang hanya dia sendiri yang tahu. Yang membuatku hampir pingsan adalah saat sosok itu menoleh. Wajahnya tertutup rapat oleh kain yang senada dengan selendangnya. Tapi mata merah menyala terlihat jelas dari celah kain penutup itu, menatap tepat ke arah tenda kami. Lalu sosok itu berputar cepat, dan kami mendengar suara Bima berteriak, diikuti suara benda keras jatuh ke tanah. Keesokan paginya, Bima demam tinggi. Dia tampak linglung dan terus bergumam tentang seorang perempuan cantik yang mengajaknya menari. Saat kami membereskan barang, Wahyu terkejut. Tasnya Bima bolong. Tas carrier Bima robek di bagian samping. Saat kami memeriksa isinya, kami menemukan sesuatu yang membuat kami semua lemas. Di antara pakaian kotor Bima, tersemat sebuah gelang kusam, terbuat dari rangkaian tulang kecil berwarna coklat tua. Bima pasti mengambilnya tadi malam, saat ia berinteraksi dengan pasar atau penari itu. Kami memutuskan turun saat itu juga. Kami membawa Bima yang sakit parah, menuruni Lawu dengan langkah tergesa-gesa. Namun, setiap kami berjalan, alunan gamelan yang lambat itu seolah mengikuti. Terkadang terdengar dari lembah, terkadang terdengar dari puncak. Kami berhasil membawa Bima turun. Dia harus dirawat selama 2 minggu, bukan karena sakit fisik, melainkan karena ia terus bicara ngelantur dan sering menari sendiri di kamar. Kisah itu menjadi pengingat mengerikan bagi kami. Setiap gunung memiliki aturannya, dan melanggar larangan terutama yang berhubungan dengan ritual dan kesopanan bisa membawa petaka yang melampaui logika dan nalar. Kami mendaki untuk melihat keindahan, tapi yang kami temukan adalah hal yang mengerikan yang tersembunyi di balik kabut dingin laut.